karena mungkin dianggap menggunakan pakaian terbuka. Hal itulah yang membuat perempuan merasakan dilema, padahal pelecehan seksual ini merupakan suatu peristiwa traumatis yang memiliki dampak pada identitas diri mereka. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Halo, aku Maria, teman manusia asa. Podcast Anyaman Jiwa episode kali ini, aku akan bercerita tentang cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk membantu penyintas pelecehan seksual yang ada di sekitar kita. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Cerita kali ini mungkin dapat men-trigger beberapa dari teman-teman karena isu yang sangat sensitif. Jika teman-teman tidak sanggup untuk mendengarkan obrolan kali ini, sangat tidak apa-apa untuk meninggalkan obrolan kali ini ya. Belakangan, kasus pelecehan seksual yang terjadi pada wanita angkanya meningkat dan membuat resah banyak pihak. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada wanita saja, tetapi juga pada pria. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam bentuk yang beragam seperti pelecehan fisik, lisan, isyarat, tertulis atau gambar, dan juga psikologis. Dan dapat terjadi di beberapa situasi seperti keluarga, situasi kerja, di kampus, ataupun di sekolah. Semua orang tentunya tidak ingin mendapatkan perlakuan yang sangat tidak mengenakan ini. Sama halnya seperti penyintas pelecehan seksual yang tidak ingin dinilai hanya berdasarkan dari pakaian apa yang dipakai. Seringkali penyintas yang disalahkan karena pakaian atau gestur tubuh yang dianggap menggoda si pelaku. Adalah hal yang berat bagi penyintas pelecehan seksual, yaitu untuk speak up ke orang lain maupun publik. Mereka cenderung untuk diam karena berbagai alasan. Seperti di konteks pekerjaan, ketika mereka speak up, mungkin mereka dapat masalah atau bahkan dipecat. Karena kita semua tahu bahwa perempuan yang mengalami pelecehan rentan mendapatkan stigma walau ia menjadi korban. Karena mungkin dianggap menggunakan pakaian terbuka atau minim, sehingga diibaratkan perempuanlah yang mengundang hasrat laki-laki untuk berbuat perilaku demikian. Hal itulah yang membuat perempuan merasakan dilema, merasakan ketakutan untuk mengambil langkah. Padahal pelecehan seksual ini merupakan suatu peristiwa traumatis yang memiliki dampak pada identitas diri mereka, perubahan-perubahan terhadap nilai, dan juga pandangan hidup dan dirinya sendiri. Aku pernah melihat sebuah film yang berjudul Angka Jadi Suara, di mana menceritakan kisah buruh perempuan yang mengalami pelecehan. Para buruh yang mengalami pelecehan tersebut merasakan sakit hati yang luar biasa dan merasa tidak berdaya karena takut disalahkan dan dipandang memancing atau menggoda pelaku. Mereka juga merasa tidak ada tempat untuk mereka bisa melaporkan dan menceritakan apa yang mereka alami. Maka dari itu, support system yang baik dari keluarga, teman dekat, pemuka agama, itu sangat penting bagi penyintas. Support system perlu menciptakan lingkungan yang aman untuk penyintas, di mana mereka bisa menceritakan, dipahami, dan juga dibantu. Aku akan share beberapa cara sederhana yang mungkin dapat kita lakukan untuk menolong penyintas pelecehan seksual. Yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik, merangkul dan mempercayai apa yang mereka alami dan rasakan. Belajarlah untuk memposisikan diri kita di posisinya. Walaupun mungkin kita belum pernah mengalaminya, tapi kita bisa membayangkan bagaimana di posisi mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Yang kedua, tidak menyudutkan penyintas, karena hal itu hanya akan menambah luka, karena mereka pun tidak ingin mengalami semua hal ini. Yang ketiga, kita perlu membangun rasa aman, bertanya dan menawarkan bantuan apa yang mereka butuhkan. Karena setiap orang kebutuhannya akan berbeda-beda. Mungkin ada yang butuh dibantu untuk ke konselor atau psikolog, atau ada juga yang butuh mungkin hanya sekedar ditemani saja. Selanjutnya, kita juga harus waspada terhadap red flags, karena penyintas pasti mengalami berbagai emosi yang sangat besar akibat dari pengalaman yang sangat traumatis ini. Maka kita harus mengenali tanda-tanda bahaya
bahaya yang mungkin mereka alami. Seperti ada keinginan untuk mengakhiri hidup, terus menangis sepanjang hari dan setiap hari, ada perubahan kebiasaan makan dan tidur, maka kita perlu membantu mereka dengan cara menghubungi medis atau konselor atau psikolog ataupun P2TP2A, yaitu Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jika orang tua maupun orang terdekat belum mampu atau belum siap menghadapi penyintas, maka tidak ada salahnya untuk meminta bantuan ke ahli profesional. Ketika penyintas adalah anak-anak, mungkin pendekatannya sedikit berbeda. Namun yang pasti yang harus kita lakukan yaitu kita harus membangun lingkungan yang aman untuk mereka agar mereka tahu bahwa mereka punya lingkungan yang mensupport mereka. Mereka tidak sendirian. Untuk kamu yang mengalami pengalaman yang tidak mengenakan ini, jangan takut ya untuk bercerita ke orang lain yang kamu percayai. Pilihlah setidaknya satu orang di dalam hidupmu di mana kamu bisa bercerita dengan nyaman dan leluasa. Selain itu, jika diperlukan, kamu juga bisa melaporkan ke P2TP2A. Untuk kamu yang mengetahui ataupun melihat langsung kejadian pelecehan, aku harap kamu berani untuk bicara untuk keadilan. Dengan keberanianmu, semoga orang lain dapat terbantu. Kita perlu sama-sama membangun kesadaran bahwa pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, dapat terjadi pada siapa saja, bahkan di lingkungan terdekat. Maka kita harus bersama-sama untuk mengatasi dan memberantasnya. Tujuan aku cerita karena kamu gak sendirian. Ada aku dan teman lainnya yang sedang berjuang. Terima kasih ya sudah mendengarkan episode Anyaman Jiwa kali ini, dan terima kasih juga sudah mau mendengarkanku. Kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan kirim aja ke podcast@kgmedia.id dan di Manusia Asa. Manusia Asa juga memiliki tempat buat kamu yang ingin belajar psikologi secara teori maupun praktik, jadi kamu bisa banget mampir di Manusia Asa. Manusia Asa, teman belajar psikologimu. Selain itu, kamu juga bisa DM di sosial media @medio_by_kgmedia dan follow Instagram Manusia Asa di @manusiaasa.id. Aku Maria dari teman Manusia Asa, pamit undur diri, ditunggu episode yang lainnya. Udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.